semuanya, kembali lagi bersama aku Armelita. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang student exchange. Hari ini aku bakal ditemenin sama dua narasumber, yaitu Kak Cecil dan Kak Rosi. Dan mereka akan menceritakan tentang pengalaman mereka selama student exchange. Nah, halo Kak Cecil dan Kak Rosi. Hai Karmel. Hai. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan, aku pengen kenalan dulu nih sama Kak Cecil sama Kak Rosi. Halo semuanya, nama aku Cecilia Utari. Aku Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2017 dan sekarang kesibukannya itu lagi ngambil mata kuliah dan lagi persiapan skripsi. Kenalin semuanya, nama aku Francisca Rosari Clarita Yow. Biasanya dipanggil Rosi. Aku 2017 juga seangkatan sama Cecil. Sekarang kesibukannya lagi skripsi. Kesibukan aku selain skripsi sih lebih ke organisasi sih. Nah, karena tadi kita udah kenalan sama Kak Sisel dan Kak Rosi, sekarang aku mau tanya-nanya nih tentang pengalaman student exchange yang pernah dilakuin sama Kak Rosi dan Kak Sisel. Aku pengen tahu nih, Kak Sisel sama Kak Rosi itu waktu itu student exchange kemana, ambil mata kuliah apa aja, dan kegiatannya ngapain aja. Terus selain itu aku juga kepo nih, kira-kira ada nggak sih perbedaan antara kuliah di sana dan di Indonesia? Tempat di mana aku ngambil student exchange ini di daerah Jerman. Aku di sana ngambil journalism and public relation. Perbedaan pembelajaran yang ada di Indonesia sama di sana pastinya ada. Di sana tuh kita lebih dituntut untuk lebih disiplin lagi gitu-gitu sih. Ini suatu kesempatan yang baik buat aku untuk menambah nggak hanya wawasan tapi juga pengalaman. Waktu itu aku online menggunakan Zoom, tapi mereka kan punya web portal kampus gitu kan, namanya whs.de. Terus kita akses dari situ. Kemudian pada saat diakses itu kan ada kayak jam-jamnya, dosen yang ngajar tuh siapa aja, dan kita udah kayak 15 menit sebelum pembelajaran di sana. Terus nanti sesudah pembelajaran, kalau misalnya ada tugas pun nanti di-input di sana gitu. Kita ngerjainnya dari situ juga, kita bisa langsung kontak-kontakan sama dosen melalui websitenya itu. Pembelajarannya itu dalam 1 minggu kita ada 4 hari, kalau nggak salah 4 hari kuliah. Terus lebih daripada itu kita ini sih kayak ngerjain tugas gitu-gitu. Tapi pada saat mau ujian gitu, jadi di akhir semester dikasih kesempatan untuk sehari gitu full di kampus, ujian di sana, ujian mata kuliah bahasa Jerman, terus ketemu juga sama teman-teman exchange yang lain. Tapi ya gitulah, kita kayak social distancing kan, jadi kayak tempatnya tuh dikasih jarak-jarak gitu. Tapi ya setidaknya masih bisa ketemu sama orang-orang yang di bagian international office-nya, sama teman-teman yang exchange dari tempat lain juga. Berarti ya kurang lebih hampir sama lah ya kalau misalnya Jerman sama Indonesia. Nah, sekarang kalau Kak Cecil gimana nih, Kak? Aku sendiri itu student exchange-nya itu ke Korea Selatan. Aku di Universitas Sogang, lalu di sana itu aku ngambil 4 mata kuliah. Cara belajarnya di sana pun juga beda banget sama di Indonesia gitu. Kalau di sana pakai web juga, jadi memang Sogang itu punya website sendiri, sogang.ac.kr. Di website itu tuh kita bisa ngelihat data diri kita sendiri terutama, lalu kelasnya apa aja, lalu assignment, dan UTS atau UAS-nya gitu. Di sana itu nggak pakai Zoom atau Microsoft Teams untuk belajarnya, jadi dosennya itu tuh kayak udah nge-record gitu, dan nanti recordnya itu dikasih saat hari H mata kuliah itu ada. Jadi di saat jamnya udah mulai gitu, kita harus nonton video itu gitu. Itu juga sebagai absensi kita. Karena kemarin lagi parah banget di Korea, sampai harus mundur masuknya juga ke kampus walaupun online. UTS tuh ditiadakan, diganti sama tugas-tugas gitu. Jadi lebih ke praktek. Baru pas ujian akhirnya itu baru memang ujian. Nah, kalau misalkan yang teori ini, itu tuh ada kuisnya gitu. Dan emang buat aku sendiri agak susah karena pakai bahasa Inggris juga kan. Jadi itu merupakan sebuah tantangan juga nih buat aku gitu. Karena dosennya itu native Korean, jadi agak susah untuk pelafalannya dia gitu. Jadi gak denger banget gitu, misalnya dosennya tuh ngomong katanya tuh apa gitu. Dan sehari-harinya selain kuliah, aku juga kadang suka me time, terus suka kadang ke kampus, terus kayak ketemu sama teman-teman Indonesia yang kuliah di Sogang juga. Lalu kadang ya suka bersih-bersih aja di rumah, masak gitu sih. Keseharian aku itu selain kuliah aku lebih ini sih, jadi aku kadang masak. Dan juga biasanya pas weekend itu aku lebih sering hangout sama teman-teman juga. Tapi jalan barengnya itu juga tempatnya nggak terlalu dekat ya, jadi kayak
aku harus 2 jam gitu naik kereta ke sana. Kita lebih sering jalan ke tempat lain gitu loh. Jadi cobain suasana baru gimana, terus ke tempat-tempat lain yang luar dari daerah kita. Terus habis itu kenalan-kenalan juga sama mahasiswa yang kuliah di West Point University. Mereka juga bagi-bagiin apa ya pengalaman serunya mereka pas kuliah di sana gitu. Dan waktu itu aku punya 2 kali kesempatan untuk pergi ke kampus. Yang pertama itu pas perkenalan, karena kita kan harus ngambil semester tiket. Nah, semester tiket itu fungsinya supaya selama 1 semester itu aku dan teman-teman bisa pakai transportasi umum dengan gratis. Jadi kita udah bayar di awal gitu loh istilahnya. Jadi kayak kita tinggal pakai aja. Terus kita juga kenalan sama international office-nya. Terus kayak dia tuh ngasih tahu cara untuk daftar di sebagai penduduk yang ada di Gelsenkirchen tuh gimana gitu-gitu. Yang kedua kalinya itu baru pas ujian itu. Dan kebetulan aku sama teman-teman ini belum pernah namanya belajar bahasa Jerman. Jadi itu benar-benar sulit banget. Kita di sana itu pas belajar bahasa Jerman, itu kita nggak pernah namanya video call sama dosen. Dosennya tuh kayak bilang, ya udah kalian belajar secara mandiri aja, materinya tinggal di input di dalam websitenya kan. Dan itu benar-benar susah banget. Bahasa Jerman tuh benar-benar yang kayak ada artikelnya dan itu tuh harus dicocok-cocokin. Terus yang untuk kayak kalau ngomong sama teman yang sepantaran tuh kayak gimana, atau yang lebih tua tuh kayak gimana, untuk laki-laki sama perempuan tuh kayak gimana ya, ada kayak gitu-gitu loh strukturnya gitu loh. Itu tantangan aku sama teman-teman juga sih yang dihadapin waktu belajar bahasa Jerman itu. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kenapa sih Kak Cecil sama Kak Rosi memutuskan atau memilih untuk melakukan student exchange? Apakah memang dari awal sudah ada keinginan untuk keluar, maksudnya untuk belajar di luar, atau pengen nyoba? Dan aku juga mau Kak Cecil sama Kak Rosi buat ceritain kira-kira ada nggak sih hal yang bikin Kak Cecil dan Kak Rosi itu kayak shock gitu. Oh, ternyata di sini tuh kayak gini ya. Sebelum masuk ke Atma tuh aku pengen kuliah di luar, tapi kayak udah telat gitu. Terus kayak ya udahlah coba nanti cobain student action saja gitu. Akhirnya ya sebenarnya aku udah nyari-nyari itu tuh dari semester 1, tapi baru bisa tuh mulai semester 3 ke atas gitu kan. Pas semester 3 itu aku coba cek ke international office dan itu tuh belum ada yang ke Korea. Aku tuh bisa dapat yang student exchange ke Korea itu juga karena dari bantuan dosen aku. Istilahnya tuh ini bener-bener suatu keberuntungan yang emang kayak mimpi kecil aku tuh bisa diwujudin gitu loh. Langsung terjawab, langsung diwujudin banget gitu sama Tuhan. Kayak aku tuh nggak perlu dites apapun lagi sama international office, kayak istilahnya aku dapat free pass gitu lah. Di saat aku persiapan dokumennya tuh bener-bener tantangan banget buat aku. Orang terdekat aku, terutama keluarga aku nih, papa mama aku tuh yang mendukung aku banget, bikin aku tuh jadi semangat gitu, jadi mau nurusin, ayolah harus bisa sampai jadi gitu. Ke Korea tuh visanya beda-beda, ada yang di bawah 90 hari, ada yang di atas 90 hari, dan itu tergantung diplomat kah, mahasiswa atau pelajar dan segala macamnya. Dan yang bikin aku shock itu sebenarnya bukan lebih ke budaya, cuma lebih ke ini kali ya, suasana rumah gitu. Yang bikin kangen tuh sebenarnya rumah doang gitu. Kalau untuk budayanya enggak sih, karena orang Korea mungkin sama gitu kayak budaya Jerman ya, disiplin juga mereka. Disiplin perilakunya, lalu disiplin waktunya gitu. Bahkan bahasanya pun, maksudnya cara kita berbicara kepada orang yang lebih tua pun juga ada bahasanya sendiri gitu. Memang benar-benar harus sopan gitu. Terus di sana tuh zebra cross di mana-mana dan ada lampunya. Benar-benar beraturan banget lah gitu. Kalau aku sendiri itu sebenarnya aku udah lihat kalau Atma itu punya student exchange waktu perkenalan kan di prodi. Aku cukup tertarik, tapi aku kayak mikir aku bisa nggak sih di sana, aku bisa nggak sih survive gitu kan? Karena aku nggak berekspektasi bahwa aku akan dapat gitu loh. Terus waktu masuk semester 4 itu ada 2 temanku yang kesana, dan itu aku langsung kayak oke, kalau mereka bisa kenapa aku nggak bisa gitu kan. Terus ya udah aku mulai nanya-nanya juga, kebetulan ada temanku satu juga dari Atma BSD juga, dari satu jurusan. Dia langsung bilang kayak ayo yuk, ini kebetulan banget Atma Semanggi tuh lagi buka ini loh buat yang exchange ke Jerman. Kita kan lihat persyaratannya gitu kan. Terus kita kayak tertarik banget, tapi waktu kan masih corona awal banget kan, awal-awal corona, dan itu cukup hektik juga ya ngurusnya, karena kan emang susah dan itu kuotanya sangat-sangat dikasih sedikit, apalagi untuk orang-orang yang kayak dari kita yang mau ke sana itu emang benar-benar kayak susah banget. Jadi puji Tuhan banget kita tuh nyampe di Jerman itu Hamin seminggu sebelum
bordernya ditutup. Puji Tuhan semuanya tuh berjalan dengan baik. Awalnya tuh kita ngasih tahu ke international office kan kalau kita udah nyampe di Jerman, dan mereka juga kayak menyambut dengan baik dan hangat gitu loh. Maksudnya mereka sangat luar biasa baiknya. Terus pas kita ngomong ke profesornya kan, kira-kira kapan pembelajaran udah bisa dilaksanakan gitu kan. Terus mereka tuh bilangnya kayak kayaknya nggak ada deh untuk semester ini perkuliahannya. Profnya bilang kayak nggak ada tapi bakal diusahain. Terus kita juga apa ya, kayak ngasih surat permohonan gitu loh. Maksudnya kita email secara baik gitu loh ke profnya, kalau kita bilang kita tuh sangat mau untuk dapat pengalaman di kampus ini gitu loh. Beberapa minggu setelah itu langsung ada perkuliahan seperti biasa gitu. Tapi emang awalnya tuh masih dikasih perkenalan dulu, kayak budaya di Jerman tuh kayak gimana, bahasa-bahasa yang basic itu seperti apa dan yang lain-lain. Terus kita juga punya kayak student buddies kalau nggak salah. Mereka tuh yang membantu kita di sana gitu loh untuk mendaftar di imigrasinya, untuk tahu di situ sistem pembelajarannya tuh kayak gini-gini loh. Kalian buka di portal websitenya. Terus kalau mau melakukan perbelanjaan tuh kayak gimana dan yang lain-lain. Yang baik dan cukup luar biasanya itu ada orang-orang yang juga turut membantu gitu loh. Terus kita udah kayak ada target-targetnya gitu loh untuk nyelesain tugas tuh tiap hari apa aja gitu, karena kayak tiap hari kan banyak tugas kan. Itu sih yang bikin shock, karena kalau misalnya di Indo kita tuh masih bisa ada kesempatan untuk WhatsApp dosennya. Nah kalau di sana itu kamu ada pertanyaan nggak sih kalau di akhir? Kalau misalnya kamu nggak ada pertanyaan itu kayak ya menandakan kamu nggak nanya gitu. Itu sih yang bikin beda, dan itu cukup apa ya, menarik juga kan. Dosen-dosennya di sana tuh kayak dia kayak menerima saran dari mahasiswanya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu ada evaluasi ke dosennya, itu bisa langsung to the point aja gitu loh ke dosennya. Itu sih yang buat aku cukup shock juga sama sistem pembelajarannya. Terus sama kalau budayanya itu mereka jauh lebih dingin gitu loh ya. Kalau transfer juga itu sih kayak Cecil di sana, mereka cukup on time juga dalam pembelajarannya, terus dalam kehidupan keseharian gitu. Nah, manfaat dari student exchange ini tuh apa sih buat Kak Cecil dan Kak Rosi? Dan aku juga mau Kak Cecil sama Kak Rosi sampaiin kesan-pesan selama student exchange atau mungkin setelah merasakan student exchange. Dan kalau misalnya ada kesempatan di lain waktu buat ngambil student exchange lagi, apakah Kak Cecil dan Kak Rosi bakal mengambil kesempatan tersebut? Apakah mau ambil di tempat yang sama atau mau mencoba mengambil student exchange yang lain? Kalau menurut aku manfaatnya itu lebih ini ya, pengalaman ya. Itu pasti udah ada banget pengalaman. Maksudnya selama di sana 6 bulan tuh pastinya wawasan kita juga semakin luas. Kita melihat atau menganalisa sesuatu tuh menjadi lebih dua perspektif gitu loh, dan yang lebih imbang, jadi nggak yang langsung ngejudge orang gitu. Terus orang di sana itu lebih dingin, dan juga mereka kayak nggak yang mau tahu tentang kehidupannya orang lain. Dan itu tuh adalah salah satu poin yang menurut aku yang paling aku tanamin sih sampai sekarang. Dan juga selain manfaat dari segi pengalaman pembelajarannya sih, jadi aku menjadi semakin lebih disiplin, semakin lebih bertanggung jawab, karena kan pas di sana itu sistem pembelajarannya juga yang on time banget kan. Dan juga manfaat untuk kehidupan yang ke depan pastinya ada. Jadi dalam relasi baru, jadi aku nggak akan terlalu kaget juga kalau misalnya dihadapkan dengan perbedaan budaya, perbedaan karakter, karena sebelumnya juga kan udah punya pengalaman waktu merantau dan juga pada saat student exchange itu sendiri. Kalau kesannya aku selama student exchange, aku merasa sangat terbantu karena international office yang ada di Atma Jaya juga luar biasa sekali, udah membantu perjalanan dan juga kerjasama antar Jerman dan Indonesia kan. Dan juga pas di international office sana mereka juga turut menanyakan gimana perkembangan kamu pas perkuliahan. Mereka tuh memberi pembelajaran antar budayanya mereka, supaya kita tuh nggak yang terlalu buta-buta banget gitu loh pas nyampe di sana gitu. Terus di dosennya juga, dosen Atma juga sangat luar biasa sekali ya. Maksudnya kayak mereka sangat memberikan effort yang luar biasa dan sangat mendukung mahasiswanya untuk berkembang, dan juga membantu kalau misalnya ada yang keskip atau dokumen-dokumen kita yang belum lengkap. Kalau pesan aku untuk teman-teman, untuk adik-adik juga yang mau student exchange, jangan patah semangat kalau misalnya kalian mendapatkan hal-hal yang cukup bertentangan atau hambatan gitu, dan juga jangan ragu untuk mencoba sesuatu yang baru, karena itu nggak salah dan nggak ada salahnya gitu loh. Jujur aja selama di sana aku merasa sangat berkembang, entah kepribadian aku, pengalaman, dan juga relasi. Jadi untuk kalian yang benar-benar mau cobain student exchange,
ayo dicoba karena ini tuh sampai semester 6 gitu loh. Jadi nggak kelewatan juga gitu. Terus pesannya juga mulai dengan pembelajaran sih, maksudnya kayak kalau misalnya aku ke Jerman, aku udah tahu basic-basic bahasa-bahasanya, jadi pas nyampe di sana tuh gak yang kaget banget gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kesempatan lagi, kalau misalnya disuruh ke Eropa, aku mau banget. Tapi kalau misalnya disuruh milih lagi, mungkin aku akan lebih ke Asia kali ya. Mau cobain Asia dulu, mungkin di Korea, kayaknya keren Korea atau Jepang, gitu sih. Oke, mungkin gak beda jauh nih sama Rosi. Aku juga pastinya banget dapat pengalaman baru, dan kebetulan karena aku udah belajar basicnya tuh saat di sana juga aku ngomongnya sedikit-sedikit pakai bahasa Korea gitu, karena orang Korea itu lebih menghargai orang asing atau pendatang yang memang ngomong sama mereka tuh bisa bahasa Korea gitu. Terus baru nanti dijelasin kayak saya dari sini gitu, jadi belum terlalu bisa banget, masih belajar kayak gitu. Biasanya mereka akan lebih welcome lah istilahnya gitu. Dan orang Korea juga mungkin sama gitu ya kayak orang Jerman, mereka sangat individualis banget gitu, yang emang kayak lo gue gitu. Mungkin yang bisa aku pelajarin dari Korea itu kedisiplinan waktu gitu, karena dari mereka aku pun juga bisa belajar untuk lebih in time gitu, karena kalau on time itu kan pas banget, nah kalau in time itu kan biasanya sebelum waktunya gitu. Selain itu aku juga bisa belajar untuk lebih bertanggung jawab, lebih mandiri juga, terus bisa mengatur keuangan gitu. Jadi kayak aku tuh harus bisa menghemat uang aku biar aku tuh bisa beli entah itu nanti oleh-oleh untuk keluargaku, untuk sahabat-sahabat aku, untuk teman aku gitu. Terus bisa lebih bersih lagi istilahnya ya, karena di Korea itu tuh bener-bener bersih gitu loh, kayak orang tuh nggak ada yang buang sampah sembarangan. Jadi di Korea itu tuh ada jam-jamnya sendiri, tukang sampah tuh ngambilin sampahnya. Kalau misalkan nggak dipilahin antara yang kering, kaleng, lalu makanan bekas makan gitu, dan kardus, itu bisa didenda gitu sama pemerintah daerahnya di situ. Kita juga ada guide list-nya gitu, cara pilah-pilahinnya tuh kayak gimana, kantung sampahnya itu tuh kayak gimana, karena beda-beda warnanya. Terus kesannya sih seneng banget pasti gitu kan, apalagi kesempatannya ini tuh udah benar-benar terbuka gitu, kayak pintu itu udah kebuka lebar banget gitu, kayak tinggal masuk gitu. Makanya aku langsung terjang aja lah gitu, mau nanti kayak gimana kek, udahlah pokoknya walaupun lagi pandemi gini ya tetaplah jaga diri gitu. Kalau perlu ya batasi dulu sampai mungkin keadaan di Korea agak aman dikit gitu. Paling cuman ke supermarket aja yang dekat, itu juga untuk beli bahan makanan gitu. Aku udah beli SIM Korea, dan kalau misalkan ada yang kena COVID di deket aku itu pasti selalu dapat warning gitu, dan itu benar-benar bagus gitu, maksudnya jadi ketahuan oh di daerah sini yang ada kasus baru. Terus untuk pesannya bagi kalian yang ingin student exchange, kejarlah mimpi itu. Misalkan emang kalian udah kepengen banget nih dari semester 1, terus mungkin ngelihat kok orang lain bisa, ya gue juga harus bisa gitu, karena aku juga mikir kayak gitu. Kalau emang udah dikasih sama Tuhan kesempatan dan udah di depan mata kalian gak kalian ambil, itu sayang banget, karena kesempatan itu gak datang 2 kali. Ya perjuangkan itulah gitu, diperjuangkan aja. Kamu mau itu tapi kamu gak berusaha gitu, kayak buat apa, cuman mau berdoa tapi gak berusaha, itu gak akan membuahkan hasil gitu. Emang harus berusaha, pantang menyerah, dan apapun rintangan yang ada di depan mata tuh hadapi aja. Wow ya teman-teman, kita udah dengar pesan dari dua narasumber yang mantap-mantap ini. Kita juga udah dengar cerita mereka tentang student exchange di Korea dan di Jerman. Nah, semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak insight baru, terutama kalian-kalian yang ingin melakukan student exchange. Sampai sini dulu hari ini bersama Kak Cecil dan Kak Rosi. Terima kasih buat Kak Cecil dan Kak Rosi untuk hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Dah, sampai jumpa semuanya.